wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Qail Al-Jumu'atu ilal Jumu'ati mukaffiratul lima bainahunna idza ijtunibal kabair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, yang tidak henti-hentinya dari aktivitas kita adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Sementara yang lain ada istirahatnya, ada jedanya, ada cutinya. Sementara memuji Allah inilah perbuatan yang tidak ada cuti, tidak ada jeda dan tidak pernah berhenti, bahkan tidak mengenal istirahat. Ketika kita lelah, berhentilah. Ketika kita ngantuk, tidur. Ketika kita lapar, makanlah. Ketika kita haus, minumlah. Jadi semua ada jeda. Yang tidak ada jeda adalah memuji Allah Azza wa Jalla. Karena kita puji Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita, terutama di dalam pengalokasian waktu, dalam manajemen waktu, kita sisihkan waktu dan kita formulasikan waktu itu menjadi alokasi yang seimbang antara kita beribadah dalam aktivitas ibadah seperti salat, berzikir, kita sejenak iktikaf, mengikuti pengajian, tausiah dan sebagainya. Kita imbangi dengan waktu istirahat di waktu malam. Allah jadikan malam secara umum untuk beristirahat. Dan kita imbangi pula dengan aktivitas di siang hari. Ada siang untuk aktivitas, ada malam untuk istirahat, dan di siang malam itulah kita juga beribadah. 3 alokasi waktu ini adalah bentuk keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pasti dan rasakan kenyamanan hidup kita, baik secara personal, internal, pribadi, atau secara kemasyarakatan, unity, atau hidup di dalam keluarga, family. Pasti kalau 3 waktu itu kita terapkan, kita merasa nyaman, merasa puas dalam perasaan. Mangat badan tena tak ibadah. Mangat badan tehna tak istirahat, baik pohdro dan mangat juga kita hidup ketika kita berupaya beraktivitas dan mencari nafkah selama itu dalam bingkai kehalalan dan thayyibah. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia. Tadi kita sebutkan ayat Allah yang sudah sangat familiar di telinga kita. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Ini terdapat dalam surah Al-Jumu'ah yang juga sering dibaca oleh para khatib. Ayat ini ada 2 penggalan. Pertama, persoalan hablum minallah dalam kaitannya dengan ibadah. Yang kedua, muamalah. Fa idza qudiyatis shalah. Manakala kamu telah menunaikan salat. Ayat ini bicara tentang salat Jumat, tapi aplikasinya, implementasinya bukan hanya salat Jumat, salat semuanya. Apabila kamu telah menunaikan salat,
Lalu Allah tidak mengekang kita, hana ge kurung katanya, hana ge ikat aki. Fantashiru fil ard. Silakan bertebaran di muka bumi. Walaupun ini bukan fi'il menunjukkan wajib. Pertama, Allah melarang kita aktivitas ketika memasuki salat Jumat, yaitu apabila nudiya lis-shalah, apabila sudah azan Jumat, itu kita diperintah Allah fas'au, segera menunaikan salat Jumat. Allah tahu kita banyak kepentingan, Allah tahu kita banyak kegiatan, tapi Allah suruh hentikan. Kajut tiak pena-pena tu meja siat. Kagubang Jumaat. Oh mana surat penting tak ke ente dah berkelong. Pergilah ke Jumaat pada saat azan berkumandang. Waktu wajibnya dihitung ketika azan berkumandang. Azan ketika khatib sudah di mimbar. Azan hanya kajut tiak pena-pena tu meja. Oh sedang meeting, belum ada kesimpulan. Ente dah simpul dah mula Jumaat. Oh mas sangking tak, santing tak. Ente dah berkilau. Kecuali ada hal-hal urgen yang memang emergensi. Dengar azan Jumaat, na urang rut langmon, tapi dengar urang rut langmon ni le. Nyan pu mutelajak muhanajak Jumaat je. Hai, hanajak Jumaat benar hana pakan urang rut langmon. Sampai kali sembahyang alam je tak dengar. Nyan bahkan hana wajib jak Jumaat. Jadi Allah Maha bijaksana. Hal-hal yang emergensi Allah prioritaskan. Allah tahu itu sebuah penyelamatan jiwa, penyelamatan nyawa manusia. Maka di dalam fikih Jumat itu orang yang jaga orang sakit jeut hana gejak sembahyang Jumat. Bila tidak ada lain yang jaga di rumah sakit. Ada keluarga yang sedang dirawat, inap di rumah sakit. Yang memastikan ada orang yang mendampingi. Urinang pihana. Yang natok tanya uragam. Sakit urinang tu. Anak lain jaga orang sakit. Anak tu pihana. Saudara tu pihana. Tok tanya suami yang nak. Maka di situ diizinkan Allah tidak salat Jumat. Jika sakitnya itu dianggap berbahaya kalau tidak dijaga. Yang sakit demam baju anak potayo tu lu boleh Jumaat lu balik internet pokoknya dan je no. Tapi bagaimana dengan sakit yang kritis? Maka itu boleh tinggal salat Jumat menjaga orang sakit. Ini maksudnya ketika Allah menyeru kita hadir ke salat Jumat, Allah masih memberikan ruang gerak terhadap hal-hal yang emergensi yang Allah Maha tahu itu akan membawa mudarat bagi hambanya. Jadi yang pertama adalah kita diperintah Allah untuk melakukan aktivitas ibadah, yaitu fas'au ila zikrillah, segera menuju masjid menunaikan salat Jumat. Bagaimana dengan salat yang lain? Polanya rumusnya ayat ini juga. Jangan kita pahami yang nari ujak tepat waktu hanya salat Jumat. Yang lain kita abaikan. Bukan. Jadi Al-Quran itu hemat bahasa. Tapi kaya makna. Cukup Allah katakan. Bila azan Jumat, pergilah ke Jumat. Tidak dibilang bila azan zuhur, pergilah zuhur. Bila azan maghrib, pergilah maghrib. Dan itu tidak hemat bahasa. Sedangkan kita dianggap sesuatu yang bermakna jika bahasanya sangat singkat. Tapi maknanya betul-betul mendalam. Mengurungi pajuhu pi. Tetap kekun kaji na pajuhu. Ayat tu mejanya kan buta. Banyak sekali makanan dan menu yang dihidangkan. Nangkut, nak kuah, nak bohitik jeruk, nak bohitik jerah. Semua ditaruh di situ. Tapi perintahnya, kaji tengku pajuhu. Yang lain, ya ikut saja. Yang kerupuk nak ucap pun. Nan dengar nak ucap. Hai, anak, oh buat pajuh kerupuk. Karena tok wi pajuhu. Ngetok pajuhu. Maka mesti dipahami. Silakan makan nasi
adalah makan. Apa yang terhidangkan berkaitan dengan nasi. Yang na tu mejanya berarti persilakan pajo. Tapi kon berarti ya tu mejanya tu na pot bungong, pot bungong nebuh lembu. Kan ada hal-hal yang terkait dengan lauk pauk atau dengan menu. Jadi kira-kira begitu perintah Allah dalam Al-Quran. Ketika dikatakan fas'au ila zikrillah, segera beribadah pada Allah menunaikan salat Jumat, itu maksudnya juga salat-salat yang lain seperti itu polanya. Yang kedua, setelah Allah mempersilakan, mengajak kita, bahkan mewajibkan kita hadir di dalam forum salat jamaah Jumat, Allah tidak memustikan kita nyampe kawawa le beh mugrib untuk wawa. Hana fantashiru fil ard, maka kamu bertebaranlah di muka bumi. Di sini ada perintah bertebaran di muka bumi. Sebelumnya ada larangan. Maka yang mengaji kitab usul fiqih atau materi usul fiqh sangat paham apa maknanya ini. Al-amru ba'dan nahi, kalau ada perintah setelah larangan, itu bermakna al-ibahah, kebolehan. Jadi boleh setelah salat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya menyona muratib istighfar barang 3 kali supaya kita tidak terkesan orang yang hinan laju benar pujuk wa Allah Ta'ala. Setelah salat biasakan istighfar seperti sudah sering kita lakukan. Jadi itu istilahnya menyerahkan ibadah pada Allah. Seolah kita katakan, ya Allah, salat Jumat kala saja. Nyan ke yang na mudah ya Allah, nyan ke yang na lung lakukan ya Allahumma ya Allah. Kadang hana aku cuma nepu maaf. Kadang hana ruh lung keun hom nepu maaf. Nya keun pujuk. Lagi katanya pujuk sesuatu kepada manusia. Kita serahkan sesuatu. Harus ada informasi yang menyejukkan. Mutabi makanan pih ke orang lain. Kita hidangkan kenduri, sajian makanan. Kita katakan juga. Nyok yang na mudah. Kadang-kadang na tabu na pumaah. Kadang-kadang na matham. Kadang-kadang na mathin. Kena sampaikan. Itu untuk penyerahan supaya indah. Kita setelah ibadah pun menyerahkan pada Allah. Dan kita sadari. Coba dilihat pada khatam Al-Quran. Halaman belakang Al-Quran kan ada lembaran khatam. Bahkan di sana ada doa khatam Quran. Ad-du'a'u khatamil Quran. Doa menutup atau mengkhatam Quran. Di situ semua kita serahkan bacaan pada Allah. Ya Allah, aku telah membaca Quran. Jika ada ikhfa yang tidak aku ikhfakan, maafkan. Jika ada idgham yang tidak aku idghamkan, maafkan. Jika ada iklab yang tidak aku iklabkan, maafkan. Mandu minta bacanya, semua menyadari akan kesalahan. Tapi jo seolah-olah gekun ya Allah, seolah-olah. Karena katanya kata pujuk buno, ya Allah kalau lu baca Quran, tu mah menyona idgham yang hanaruhum nupu maah Allah. Memang nan juga menang kira-kira. Seolah gekun ya Allah, Allah yang tuah kajutnya kabere. Karena kata pujuk buno. Man yang hana ta pujuk hana ta serahkan. Jangankan Allah, manusia pun marah. Pinjam Honda Gop, ketika habis kita pakai, dapat dua aja hinan, anam tak pegah. Walaupun kata pulang gede, dapat dua Honda, dapat dua kunci-kunci, dajak aja orang. Saya kira yang punya tadi juga akan ngomel wal brigen, pep-pep gitu. Itu pun pegah, ni cok Honda glih, tapi pulang kamu lihat. Kira-kira lagi nya. Icok Honda buno glih gede bersih, tapi pulang kamu curi-curi. Jadi kita menyerahkan kekurangan itu kepada yang kita pinjamkan, minta dimaafkan. Baik, ketika kita padukan, pertama perintah salat, yang kedua diperintahkan kita untuk bertebar di muka bumi, itu maksudnya beraktivitas kembali. Sebelum Jumat kita beraktivitas, naik muka, naik kantu, macam-macam. Lalu Allah panggil, hentikan, stop sementara untuk beribadah Jumat. Lalu dipersilakan kembali. Walaupun perintah. Perintah itu maksudnya
dipersilakan, bukan mesti. Dan jangan ada yang mengusir orang di masjid. Baik truk tingkatnya mesti katanya tinggal informasi. Baik sampai nak petugas masjid yang ditugaskan truk hai acina urang baik nale musiro dalam masjid. Karena harus fantashiru fil ard. Baik taradia urang tu baik luar masjid. Tapi jid taradia urang dari luar masjid tak mau masjid. Karena dua perintah di sana. Perintah pertama, perintah jak masjid waktu keadaan Jumat. Nyan jid taradia atau tak berikan informasi. Nyo yang naik luar masjid, yang mentang bak kedai, yang mentang bak jambu kaji jak masjid kagebang Jumat. Nyan payah tahu umumkan. Kalau sistem keamanan WH dulu, jak urina kan? Urina ngomoto. Di Banda Aceh, pegak umat. Abang-abang, bapak-bapak, tunggu-tunggu, yang mantang mak kedai, pergilah ke Jumat sudah azan. Nya kajut, kenapa kan? Allah geyu jak masjid. Luh Jumat, ba'da salat Jumat, firman Allah, fantashiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi. Nyan hanjut pegak umat lagi umat benau. Tunggu-tunggu yang naik masjid, tolong segera keluar masjid. Ya, juga umatnya. Tolong semua kosongkan masjid. Tolong semua tinggalkan masjid. Karena perintah Allah disuruh bertebaran di muka bumi. Ya, juga umatnya. Karena perintah ke masjid tadi adalah perintah wajib. Sementara perintah setelah salat Jumat untuk keluar lagi ke masjid bukan lagi perintah wajib. Jadi betul ya dia itu biar urang jeleh no fantashiru fil ard raun hanan dengar ayat bukan. Silakan kata Allah, kalau mau melanjutkan jualan silakan, yang melanjutkan lagi ke kantor ya silakan karena masuk jam kantor, yang melanjutkan lagi aktivitas lain silakan. Na urang yang hana terikat dengan kewajiban lu hana le silakan luar masjid peng pi kalau bae berat ama kaula nak payah duit le luar masjid. Tapi yang terikat dengan kewajiban keluar masjid karena melakukan kewajiban lain. Jika orang kantu hanjit le no le sembahyang Jumat hana teman-teman kantu geduk dalam masjid jamiah hana jauh kantu hana karena apa kan karena hidup dalam masjid nyan pikan. Jika tidak terikat dengan kewajiban lain maka kita silakan berlama-lamalah di masjid. Hamba Allah yang mulia, terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kita untuk beraktivitas mengimbangi dengan ibadah. Jadi tidaklah kita sebagai orang sejati sekiranya hanya kita menonjol dari satu segi saja, tapi harus menyeimbangkan dari semua aspek yang sudah Allah aturkan. Saatnya kita aktivitas ibadah-ibadah, saatnya aktivitas muamalah, bermuamalah, saatnya kita beristirahat, istirahatlah. Itu namanya nizamah, keteraturan. Maka manakala keteraturan dan porsi yang sudah Allah berikan kepada kita semua, kita ikuti rambu-rambu itu, kita terasa sekali bahwa waktu yang 24 jam ini benar-benar bisa bermanfaat dan termanfaatkan sampai dengan hitungan detik sekalipun. Teruk bah hitungan detik terpakai. Jangan anggap detik tidak terpakai. Itu kan kebiasaan kita orang Aceh. Itanya opo detik, jiumnya si jium tabah wate. Rapat posiplu. Yo galam rapat katakeun hanapu nya undangan posiplu tapi mulai posiblah galam mulai rapat kata berhotel saja. Padahal menit-menit itu terhitung semua. Maka kita harus belajar banyak juga dari cara nenek-nenek kita di kampung dulu ketika dia potong pohon kelapa. Tidak ada yang terbuang di sana. Banggekoh bau le semua terpakai. Batangnya dibelah jadi kayu dibuat rumah, daunnya dibuat belut, pegak belut dengan on. Hai belut tak pegak belut yang kena gekoh bau, caca on ni tak pegak belut.
Giliran daun yang sudah tua hun un namanya muda hun un yang berarti mentah hijau un ka coklat kan li un pakai ain nyan un kaca un dia buat suah jadi un udip hana gubah pakai belut un tuha atau un hana gubah gupegat ke suah. Dan di sana ada lidi-lidinya. Nah purih. Lidi pun tidak dibuang. Dia buat tempat menusuk bungkusan nasi. Maka bungkus bu gesuk purih. Kan hanya yang tebah. Teruk bagu ay gecok. Ada hal yang bisa dimasak di sana. Mungkin ya ibu-ibu lebih tahu. Ada hal yang bisa dimanfaatkan. On udip. Karena on kan le macam mana. Yaitu un dan yang dibuat janur kuning-kuningan itu pun tidak dibuang. Partner rumah kawin manfaatkan. Jadi waktu kita tidak boleh ada yang terbuang. Sebelum Jumat kita bisa iktikaf, tidak terbuang waktu. Pagi-pagi misalnya, kan belum Jumat, pagi-pagi sekali. Ya bisa seperti sampaikan oleh Pak Wali Kota, kita beri dukungan melakukan gotong royong, pembersihan lingkungan sendiri, lingkungan orang lain, bersama-samalah kita dukung gotong royong bersama. Memang itu ibadah, memang itu ranahnya kita sebagai umat Islam. Bersih di mana-mana terlihat, rapi, tidak ada sampah yang berserakan. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Jamil, innallaha jamilun wa yuhibbul jamala. Allah Maha Indah, pasti menyukai yang indah. Dekorasi itu indah, galak Allah. Bak rumah hutannya mana dekorasi, bak masjid na dekorasi, na lampu hias dekorasi, na hambal, na semua, lalu speaker itu dekorasi semua. Bagus. Di rumah kita ada kain gorden, dekorasi, jam dinding, dekorasi, bunga-bunga, dekorasi. Itu indah. Allah suka pada yang indah. Dalam kota juga Allah suka indah. Ada bunga-bunga, ada pohon-pohon, ada taman, ada tempat bermain anak, indah. Di kantor juga indah, semua indah. Itu bahagian daripada sifat yang kita pelajari, jamilun, keindahan. Maka ibadah itu tidak hanya dalam satu sisi, tapi dalam multi dan komprehensif di semua sisi. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada akhirnya kita berhubungan secara hablum minallah dalam tatanan ibadah, hablum minan nas dalam tatanan aktivitas, dan hablum minal bi'ah dalam hubungan menjaga lingkungan, menjaga keindahan, menjaga kebersihan, menjaga kerapian sebagaimana pada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan kita harus melihat diri kita sendiri dan pada diri kita sendiri ada keindahan. Ketika kita menggunakan pakaian, maka kita menjahitnya dengan indah. Hana baja yang menana juta balut bak badan, tapi ada dekorasi di tubuh kita. Apalagi seorang ibu-ibu yang cinta dekorasi, cinta manik-manik, cinta dengan perhiasan-perhiasan, maka ibadah kita pun mesti ada dekorasi. Dekorasi ibadah. Padahal yang ada sembahyang rukun heblah kafah sembahyang, tapi itu tidak ada dekorasi. Ketika kita baca doa iftitah karena dekorasi, lih Fatihah menyatakan rukuk sah, tapi hantar rukuk ile tak baca ayat, barang beberapa ayat panjang tapi rubah gop, itu sudah dekorasi juga. Kemudian waktu tanah rukuk, lih tak rukuk tak tumak ninah tak iktidal sah, tapi hana dekorasi, tak doa ile subhana rabbiyal azimi tamah wa bihamdi, dekorasi. Tak iktidal, tak dong tiat, tak sujud aju sah, tapi hana dekorasi, kita tambah dekorasi Rabbana dan seterusnya. Kita sujud tumak ninah saja, lalu duduk antara dua sujud sudah sah, tapi tidak ada dekorasi, tambah
subhana rabbiyal a'la, tambah lagi wa bihamdi, dekorasi lagi. Dah dua sujud. Dan sujud 3 sujud, tapi tidak ada dekorasi, tambah dengan rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Itulah makna-makna dekorasi di dalam ibadah, sehingga kita tidak merasakan satu kepolosan, satu kehampaan dan satu kehambaran di dalam format ibadah kita. Mudah-mudahan dengan tausiah mau'izah singkat pada hari ini kita menjadi hamba Allah yang cerdas untuk memanage waktu, menjaga keseimbangan antara aktivitas dalam ibadah dengan aktivitas di dalam muamalah, antara ibadah pokok dan kita sertakan ibadah-ibadah sunat dalam bentuk dekorasi ibadah. Amin ya rabbal alamin, dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.